John MBF, John LBF ya, dan promonya juga di medsos gencar-gencar. Juri yang nggak betul dikat, bila perlu gua buka bajunya gitu kan, gua tampilin mukanya. Nah itulah yang membuat saya pribadi juga mau datang ke lomba ini. Kalau nggak ada statement itu saya udah males. Jadi kesempatan ini ya, gunakanlah bagi RNS ya, bekerjalah kalian semaksimal mungkin, apa adanya. Kalau saya bilang kan, hari ini kalian gagal, besok gagal, gagallah selamanya. Bye bye RNS. Nah itu semua yang ditunggu pemain. Saya Adri Riyadi dari Pangkal Pinang Bangka, penasaran dengan Highland Stadium untuk menyaksikan John LBF Cup 1, makanya kemarin saya maksakan datang ini. Mau nggak mau saya harus datang, jangan sampai jadi penasaran kata orang. Di saat pemain menitipkan burung ke juri, ya enggak, di saat itu juga juri punya senjata buat menistakan pemain. Kebalikannya juga, di saat juri menawarkan diri buat mengkondisikan burung ke pemain, saat itu juga pemain punya senjata ampuh buat menistakan juri. Kenapa sih Pak Ajebot menunjuk saya sebagai pengawas atau Bang Boy gitu, sedangkan saya tidak ada apa ya, di organisasi mereka itu nggak ada strukturnya, itu nggak ada ya, ya mungkin ya kata mereka sih memang sebagian kicau mania secara pribadi langsung japri ke Ajebot ataupun Bang Boy, tolong dong Bang Adri di Bangka dihadirkan ya, karena sosok dia ya gitu kan bisa mewakili kami akar rumput gitu loh. Itulah kira-kira jawabannya. Saya tuh sebetulnya terjun di pengawas tuh sebetulnya bagi saya itu adalah jabatan politis gitu loh. Jabatan politis maksudnya begini, kan di organisasi itu sebetulnya dari dulu nggak ada itu yang namanya pengawas burung. Cuma karena bersama Speed Racer dari 2010 ya, saya sering keliling Indonesia, banyak dikenal oleh kicau mania. Nah pada saat Speed Racer mabung, Ajebot pernah mempercayakan saya pertama kali di lomba Pangdam kalau nggak salah, Pangdam Siliwangi di Bandung sebagai ketua pelaksana. Dan alhamdulillah lomba itu sukses gitu loh. Bahkan bukan pengawas itu loh, ketua pelaksana lomba. Lombanya sukses. Iya, selanjutnya Pak Boy begitu yang mempercayakan saya ikut terlibat di dalam kepanitiaan, mengawasi juri betul. Tapi saya bukan tim juri, hanya melihat bagaimana kinerja juri, gerak-gerik juri gitu. Jadi kalau tarifnya ya berapa ya? Off the record ya. Suka-suka mereka memberi lah. Ya 10.000, 20.000 cukup lah. Ya yang pentingnya kita bisa bertemu dengan semua teman kicau mania gitu ya, bersilaturahmi. Saya itu sebetulnya hanya ingin menjadikan bahwa lomba burung ini janganlah menjadi ajang gengsi. Apalagi sekarang kita lihat di medsos itu kan, saling menjatuhkan. Sambil minum suara masih serak ini, kurang tidur, minum teh apa air jeruk anget.
Ya begitulah kurang lebih gambarannya. Semua pembicaraan ini ya boleh dianggap serius, boleh dianggap bercanda, tapi ya kita nikmati suatu proses. Nah, fenomena G24 ini ya, untuk kalangan, kalau boleh saya bilang ini ya, pembagian ada kalangan bawah atas, buat kalangan atas mungkin ini sangat membantu ya. Mereka bisa memantau burung secara langsung dari jarak dekat, apalagi sekarang sistem terbuka yang mana ajuannya itu langsung dari juri langsung tanpa ada korlap, kita bisa melihat langsung. Sangat mewakili, mereka merasa sangat puas. Tapi dengan catatan juga kualitas SDM jurinya harus rata, nggak boleh ada yang jomplang. Kalau ada yang jomplang ini akan jelas ya, mana juri bego, mana juri pintar ya. Untuk kicamania akar rumput ya, akar rumput ini sungguh mereka hanya bisa menyaksikan. Hanya lomba-lomba, mereka hanya bisa menyaksikan lomba-lomba eksklusif. Kalau saya bilang ini mah eksklusif ya. Saya pikir ini lomba gantangan eksklusif ini nggak akan bertahan lama karena tidak membumi ya, hanya bisa dinikmati oleh sebagian pemain kicauan. Boleh percaya boleh enggak, kita buktikan ya. Gimana pun harus bawa lebih kuat. Kita lihat contoh gantangan lain kan, udah mulai sepi-sepi loh. Udah mulai mundur-mundur. Gantangan yang mana nih? 72 atau 24? Udah ada banyak yang berkurang loh. Kenapa hanya sebagian orang yang bisa menikmati? Ya, saya kira mereka selama ini ya, semenjak gantangan itu menjamur, menahan diri untuk nggak mau lomba, nggak punya kemampuan ya, menahan diri seperti mahma gitu loh. Suatu saat dibuka gantangan konvensional, mereka akan lari ke situ semua, akan meledak. Makanya pasarnya juga nanti akan berubah. Lah toh kalian bisa menikmati gitu loh, gantangan mewah kalian. Ya kami menikmati acara rakyat kami. Nah, kalau lama-kelamaan semua juga akan bisa melihat yang mana sih lebih ramai, yang mana sih lebih bisa dinikmati. Makanya eksklusif saya bilang lama-kelamaan pasti akan ditinggalkan. Makanya G24 ada, konvensional pun harus tetap ada. Kalau bisa jalannya berbarengan gitu. Nah kalau nggak berbarengan, semua IU, semua komunitas burung ya berlomba-lomba membentuk G24 gantangan eksklusif, yakinlah lomba ini akan roboh, hobi ini akan roboh. Nah, kita balik lagi dulu tuh, siapa sih yang menyebut akar rumput ini kan? Kita kan nggak tahu kan. Cuma secara gamblang akar rumput itu adalah pemain yang punya tanda kutip ya dana pas-pasan buat piara burung kan, yang nggak mampu beli tiket-tiket mahal ya nggak. Nah, ya kita gimana pun tanpa akar rumput nggak mungkin lah semua ini bisa beli burung tiba-tiba burungnya mewah. Pasti dari bawah, dari lat beran. Berilah mereka itu kesempatan, jangan dihilangin lah. Yang G24 itu harus tetap ada itu. Konvensional jangan dihilangin, bukan G24-nya, konvensionalnya harus berbarengan juga. Seiring sejalan lah kalau saya bilang, jangan jomplang begitu. Jangan pernah jomplang kalau berjalan beriringan ya. Kalau ini akar rumput nih ya, jalan. Ini pemain Big Boss. Big Boss ini pemain G24, dia membeli burung instan. Beli burung instan di mana dengan harga yang terjangkau, lebih murah? Ya di gantangan konvensional. Nah, kalian hilangin gantangan konvensional. Ya. Kenapa saya bisa bilang hilang? Ini gantangan konvensional, pemain akar rumput hilang, peternak kecil hilang. Ya akhirnya apa? Bos secara bos yang ngadu. Sama juga dengan ngadu uang dong. Siapa lagi yang ramainya burung ini karena ramainya yang
hobi, ramai yang pelihara burung. Kalau hanya segelintir yang punya uang, yang bisa pelihara murai, apa jadinya? Pada akhirin lomba apa ya? Akhirin kedua tahun berapa itu? Saya udah pernah datang ke sini ya. Saya udah pernah nyaranin Om Petrus buka loh tiket mahal. Pada saat itu belum ada G24, di BNR baru ada G36, belum ada gantangan eksklusif, maksudnya gitu kan. Bisa kita katakan eksklusif ya GG gitu ya kan. Cuma Petrus nggak punya keberanian. Cuma hari ini ya, mungkin yang pandangan saya karena sosok John LBF ya, dan promonya juga di medsos gencar-gencar, juri yang nggak betul dikat, bila perlu gua buka bajunya gitu kan, gua tampilin mukanya. Nah itulah yang membuat saya pribadi juga mau datang ke lomba ini. Kalau nggak ada statement itu saya udah males. Jadi kesempatan ini ya, gunakanlah bagi RNS ya, bekerjalah kalian semaksimal mungkin, apa adanya. Kalau saya bilang kan, hari ini kalian gagal, besok gagallah selamanya. Bye bye RNS. Nah itu semua yang ditunggu pemain. Saya bilang kalau nggak ada sosok John LBF, susah tiket 8 juta ini akan habis. Kenapa bisa begitu? Ya karena janji bahwa akan ada gebrakan di penjurian RNS. Ya saya sebutin aja namanya, memang ini lomba RNS kan. Kalau mereka gagal, ya gagal selanjutnya. Tamat saya bilang riwayatnya. Ya itulah saya bilang ya, statementnya John LBF yang membuat orang datang. Bahkan Haji Sadar sendiri pun terpancing mungkin dengan statementnya John LBF. Juri yang nggak benar saya buka bajunya, bila perlu mukanya saya viralkan gitu kan, begitu kan. Ya udah, mereka udahlah datang ke sini loh, daripada jauh-jauh ke tempat lain. Kita pengen tahu penjuriannya. Kita tuh paling bahagia kalau burung kita kalah dengan burung. Itu bahagia banget. Nyesek kalau burung kita dikalahin juri. Karena ada sosok yang bisa membuat mereka jadi malaikat, kalau saya bilang kan. Makanya saya bilang, juri NS bekerjalah besok ya, dengan sebagus-bagusnya. Kalian jadilah malaikat gitu lah. Jangan jadi bajingan lagi. Om Petrus ya bisa menyajikan ya, khusus lapangan ini aja ya, lapangan akar rumput konvensionalnya. Dari dulu saya sangat menikmati lomba di sini ya, tanpa teriaknya. Saya salut itu, kok dia bisa gitu loh. Bagaimana seorang Petrus tuh bisa ya, itu saya pelajarin. Ternyata dia orangnya sederhana ya, bersahaja ya. Lu kalau mau teriak jangan, dia nadanya itu biasa, standar. Lu kalau mau teriak jangan di lomba gua deh. Lomba akar rumput rakyat biasa. Kami pengen menikmati lomba di sini. Kalau mau teriak jangan di sini. Nah, dengan gaya dia yang sederhana, ucapan dia yang sederhana, akhirnya semua kejauhannya bisa menikmati lomba di CRKB ini. Nah, itulah Om Petrus. Saya bilang hobi burung ini ya kan, bukan pokok, bukan kebutuhan pokok ya. Misalnya saya perbandingannya, kalau bisa dimonopoli, orang beli beras ya, harus beli di Bulog. Mau nggak mau kita ikut kan, suka nggak suka harus belinya di Bulog. Tapi ini hobi burung loh. Gua nggak lomba juga nggak masalah, ya nggak lomba di lain nggak masalah. Yang penting walaupun nggak jauh, gua lomba di Petrus, gua tes murai itu, gua bisa dengar suaranya. Nah itu di tempat lainnya nggak bisa. Gua bisa tahu kok kualitas burung gua di sini. Burung nggak juara kedengeran kok, lawan itu nggak kedengeran kok. Nah
Kalau bertahan dengan begitu terus, dengan kesunyian lembah burung, kita menikmati suara burung, nah itulah yang nggak dimiliki oleh IO lain. Lain menitipkan burung ke juri, ya enggak? Di saat itu juga juri punya senjata buat menistakan pemain. Kebalikannya juga, di saat juri menawarkan diri buat mengkondisikan burung ke pemain, saat itu juga pemain punya senjata ampuh buat menistakan juri. Itulah rumusnya. Jadi kalau juri yang nggak pernah mau atau pemain yang nggak pernah mau, nggak akan terjadi itu. Simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Nggak semuanya juri begitu. Ada juri yang benar-benar pengen menikmati suara lomba. Contoh sahabat saya, seorang hakim. Sekarang asisten hakim agung di Mahkamah Agung. Dia asisten agung, tapi dia seorang juri. Dia menikmati kok penjurian. Kalian nggak tahu kan seorang hakim loh, real ini. Jadi juri burung. Nah, saya menikmati suara burung, nggak digaji juga nggak apa-apa. Nah, fenomena ini, kalian mau bilang apa? Kalian mau ketemu orangnya, pasti ketemu nanti. Sendoknya mana ini? Madu pahit speed racer dari Bangka Belitung, penjaga stamina daya tahan tubuh. Luar biasa. Kalau pesannya ke Andri Riyadi melalui online bisa nggak? Enggak, dia cuma Facebook doang. Facebook. Iya, karena barangnya terbatas. Oh, dari hutan langsung, dari hutan. Kita langsung minum buat stamina tubuh. Asli pahit itu memang dari sari bunga pohon selawar, bukan tambahan